Selamat datang. Anda sebagai aparatur sipil negara pasti pernah dong terjebak dalam dilema di meja kerja? Harus milih satu dari dua program yang sama-sama penting, tapi anggarannya terbatas. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba ubah dilema itu jadi sebuah keputusan yang solid, yang berbasis data. Anggap aja ini panduan praktis, biar kita semua bisa ambil keputusan sulit dengan lebih pede. Oke, kita mulai ya. Coba bayangin deh, Senin pagi kopi masih hangat, di depan mata udah ada dua proposal program yang kelihatannya sama-sama bagus. Dua-duanya punya potensi luar biasa buat pelayanan publik. Tapi, seperti biasa, selalu ada satu kendala klasik. Nah, ini dia dilemanya. Di satu sisi ada program gizi anak sekolah, wah dampaknya langsung terasa ke generasi penerus kita. Di sisi lain ada program pelatihan UKM yang bisa jadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Dua-duanya prioritas kan, tapi anggaran kita ya gitu deh, cuma cukup buat satu. Terus gimana milihnya? Mungkin nih, intuisi Anda bilang program gizi lebih mendesak. Atau mungkin pengalaman kerja bilang kalau investasi ke UKM itu lebih menguntungkan buat jangka panjang. Boleh-boleh aja, tapi dalam pelayanan publik, keputusan kita itu harus bisa dijelaskan, harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan cuma sekedar feeling. Nah, disinilah kita butuh semacam kerangka kerja yang jelas. Anggap aja ini semacam toolkit atau kotak peralatan buat Anda mengambil keputusan. Ini bukan teori yang ribet kok. Ini cuma seperangkat alat praktis buat membedah dilema, biar kita bisa lihat semua pilihan dengan lebih jernih, selangkah demi selangkah. Prosesnya sebenarnya simpel banget, cuma ada 3 langkah utama. Pertama, kita tentukan dulu aturan mainnya, yaitu kriterianya harus jelas. Kedua, baru kita lakukan analisis buat nimbang-nimbang setiap opsi secara objektif. Dan yang ketiga, kita cek realitasnya, yaitu dengan uji kelayakan. Yuk kita bedah satu-satu. Langkah pertama ini tuh fondasinya, penting banget. Ibaratnya, sebelum kita membandingkan dua program tadi, kita harus sepakat dulu. Kita mau nilai apanya sih? Apa parameter suksesnya? Kalau ini nggak ada, diskusinya nanti cuma jadi ajang adu asumsi aja. Jadi, apa sih kriteria evaluasi itu? Sederhananya, ini adalah tolak ukur yang kita semua sepakati. Kata kuncinya di sini adalah objektif. Tujuannya biar kita geser diskusi dari yang tadinya. Kayaknya sih bagusan ini, jadi berdasarkan kriteria X, opsi ini lebih unggul karena. Nah, ini dasar dari akuntabilitas. Coba deh lihat contoh-contoh kriteria ini. Ini kan bukan cuma soal duit ya. Kita juga harus mikirin dampak sosialnya gimana, nyambung nggak sama rencana strategis kita, seberapa mendesak sih kebutuhan ini buat masyarakat, terus risikonya apa aja. Ini semua yang jadi meteran kita. Oke, kriteria udah ada di tangan. Sekarang, saatnya kita keluarin alat-alat analisis kita. Disinilah kita mulai bandingin program gizi dan program UKM tadi. Bukan lagi pakai perasaan, tapi pakai metode yang lebih terstruktur. Alat pertama kita namanya MCDA. Gampangnya gini, ini tuh kayak kita kasih skor ke setiap program berdasarkan kriteria yang udah disepakati tadi. Kerennya MCDA ini, dia bisa nimbang hal-hal yang susah diukur pakai uang, misalnya dampak sosial, barengan sama data angka kayak anggaran. Nah, alat kedua adalah Cost Benefit Analysis atau CBA. Kalau yang ini lebih fokus ke angka. Tujuannya adalah mengubah semua biaya dan manfaat jadi nilai rupiah, biar kita bisa lihat apakah sebuah proyek itu balik modal atau sepadan secara finansial. Jadi, kapan kita pakai MCDA? Kapan pakai CBA? Gini aja patokannya. Pakai MCDA kalau faktor-faktor kualitatif kayak dampak sosial atau reputasi institusi itu penting banget. Tapi kalau fokus utamanya murni hitung-hitungan untung rugi finansial, CBA itu alat yang paling pas. Salah pilih alat di sini bisa bahaya loh. Yuk kita lihat contoh CBA yang simple ini. Anggarannya sama-sama 5 miliar rupiah. Kelihatan kan, program UKM itu menghasilkan manfaat terukur yang lebih besar. Hasil bersihnya 5 miliar, sementara program gizi cuma 3 miliar. Kalau kita lihat dari CBA murni, ya jelas program UKM kelihatan lebih unggul. Tapi, ingat, ini belum hitung manfaat yang nggak kelihatan, kayak kesehatan generasi masa depan. Oke, anggaplah kita udah pilih program UKM berdasarkan analisis tadi. Eits, jangan senang dulu. Pekerjaan kita belum selesai. Sekarang kita masuk ke langkah terakhir yang super krusial, yaitu cek realitas. Uji kelayakan ini tuh isinya pertanyaan-pertanyaan praktis. Oke, programnya bagus di atas kertas, tapi kita punya orangnya nggak buat ngejalanin? Teknologinya ada, peraturannya mendukung nggak? Nah, ini jembatan antara ide cemerlang di proposal dengan kenyataan pahit di lapangan. Pada akhirnya, uji kelayakan itu cuma menjawab satu pertanyaan mendasar. Kita beneran bisa ngerjain ini nggak sih?
Sebuah program yang hebat secara teori tapi mustahil dieksekusi, itu sama aja buang-buang waktu dan anggaran negara. Jadi, poinnya adalah memastikan pilihan kita itu nggak cuma bagus, tapi juga realistis. Jadi, setelah kita lewati 3 langkah tadi, hasilnya apa? Kita nggak cuma dapat satu pilihan, kita dapat sebuah keputusan yang kokoh, yang bisa kita pertahankan, dan yang paling penting, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini dia intinya. Kita pindah dari cara ambil keputusan yang sifatnya kira-kira atau asumsi ke sebuah proses yang sistematis dan berbasis bukti. Jadi, setiap rupiah anggaran publik yang kita pakai itu punya alasan yang jelas dan terukur. Ujung-ujungnya, semua metode dan analisis ini tujuannya cuma satu, pelayanan publik yang lebih baik lagi. Dengan pakai perangkat yang tepat, kita bisa pastikan setiap keputusan yang kita ambil, sekecil apapun itu, adalah sebuah langkah maju untuk melayani masyarakat. Jadi, ini tantangan buat Anda. Pas ada dilema berikutnya mendarat di meja kerja, alat mana nih yang bakal jadi andalan Anda? Mau pakai CBA dulu buat bedah angkanya, atau MCDA buat lihat gambaran besarnya? Keputusan ada di tangan Anda. Selamat mencoba!